Baik, perkenalkan nama saya Adi Indra Pratama dengan NIM akhir 045 dari kelas TIA angkatan 2022. Baik, saya di sini akan mempraktekkan mengenai DHCP server, yaitu komponen yang kita butuhkan adalah switch PT. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah access point. Kita membutuhkan 2 access point. Baik, jika sudah, kita akan menghubungkan antara router dengan switch PT. Kita hubungkan dengan kabel otomatis. Lalu kita hubungkan juga antara switch PT dengan access point. Oke, baik, jika kita sudah hubungkan semua, lalu yang kita perlu lakukan adalah mengganti display. Kita menambahkan dulu komponen laptop dan smartphone. Oke, baik, jika sudah kita menambahkan komponen laptop dan smartphone, yang kita perlu lakukan adalah mengganti display name dari access point 1. Oke, kita klik access point 1, kita ke config, lalu kita ganti display name-nya dengan AP1. Lalu SSID-nya kita juga perlu gantikan. Lalu channelnya kita ubah 1. Oke, selanjutnya kita ubah WPS2 nya menjadi dan passwordnya 1 sampai 8. Jika sudah, kita close. Oke, selanjutnya kita ke access point 2, kita ganti display name-nya menjadi AP2. Lalu kita ke port 1, lalu kita ganti SSID-nya menjadi AP2. Lalu channelnya kita biarkan saja seperti ini. Jika sudah, kita close. Nah, yang laptop ini belum wireless ya, jadi kita perlu ganti dengan mematikan laptop, lalu menggantikannya dengan komponen wireless dengan cara menyeret lalu memasangkannya di laptop. Jika sudah, kita nyalakan laptopnya. Lalu kita ke config, kita ke wireless. Lalu kita SSID-nya kita gantikan menjadi AP1. Kita portnya kita ganti WPS2 PSK, lalu passwordnya yang kita buat tadi 1 sampai 8. Lalu IP address-nya kita ganti static, lalu kita isikan IP address-nya yaitu 192.168.253.129, lalu subnetnya 255.255.128. Oke, sudah, kita close. Lalu kita ke ponsel, kita ke wireless.
kita ubah SSID-nya menjadi AP2. Selanjutnya IP konfigurasinya kita menjadi static, lalu kita isikan IP konfigurasinya dari ponsel ini 192.168.1.130. Subnet masknya sama, hanya kita perlu ganti belakangnya menjadi 128. Oke, sudah kita close. Lalu kita perlu mengecek apakah laptop 1 dan komputer 1 sudah terhubung. Caranya dengan ke laptop, lalu kita ke command prompt, lalu kita ketikkan ping, lalu API configuration dari ponsel 1, yaitu ping 192.168.1.130. Nah, di sini ada tulisan paket successful atau paket sudah terkirim, atau antara laptop 1 dan ponsel 1 sudah saling terhubung. Jika sudah, kita lanjutkan praktikumnya, yaitu DHCP server. Yang kita perlukan adalah server, komponen server, lalu kita hubungkan antara server dengan switch PT dengan menggunakan kabel otomatis atau kabel tembaga. Otomatisnya kita hubungkan, lalu kita pergi ke config, kita ganti display name-nya menjadi DHCP server. Lalu kita ke config, lalu kita isikan IP address-nya, yaitu 192.168.1.253. Subnet masknya sama, kita hanya perlu gantikan belakangnya menjadi 128. Jika sudah, kita pergi ke service, kita cari DHCP, lalu kita on kan servisnya. Defaultnya kita ganti jadi 192.168.1.254. Lalu DNS servernya kita gantikan menjadi 33.33.1. Lalu IP address-nya kita ganti belakangnya menjadi 151. Jika sudah, kita save. Lalu kita close. Lalu kita cek, kita pergi ke config, kita ke wireless, kita ganti dari static menjadi DHCP. Lalu kita mengecek IP configuration-nya apakah sudah terisi. Kita ke desktop, IP configuration-nya kita cek. Nah, di situ ada tertulis DHCP successful. Nah, sudah, kita cek ponselnya juga. Kita close. Kita ke ponsel, kita ke wireless dulu, kita gantikan jadi DHCP, lalu kita ke desktop, kita ke API configuration, udah sukses. Selanjutnya kita close. Oke, kita akan mensimulasikan dengan simple paket PDU dengan mengirimkannya dari DNS server menuju laptop dan bisa
Kita klik simulation, kita kosongkan semua, lalu kita hanya perlu isikan DHCP. Ya, kita close. Selanjutnya kita akan mengirimkan simple paket PDO dari DNS server menuju laptop. Lalu DNS server menuju ponsel. Nah, di situ tertulis failed ya atau gagal. Jika gagal, kita reset saja simulasinya. Kita reset simulation, lalu kita coba lagi. Nah, sekarang semuanya sudah tertulis successful semua ya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.